Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Mukasyafah Al-Qulub dijelaskan bahwasanya pada hari kiamat nanti neraka Jahim akan mengeluarkan api sebesar gunung. Ketika itu umat Muhammad berusaha untuk mengusir api itu. Mereka mengatakan, wahai api, dengan hak pahalanya orang-orang yang melakukan puasa, dengan hak orang-orang yang telah melakukan sholat dengan khusyuk, dengan hak orang-orang yang telah melakukan sedekah, kembalilah wahai api. Ternyata api tersebut tidak mau kembali. Nah, ketika itu Rasulullah memanggil malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, mengapa hal ini bisa terjadi? Kenapa api sebesar gunung yang berasal dari neraka Jahim ini tidak mau kembali? Dengan pahalanya orang-orang puasa, dengan pahalanya orang-orang sholat, dengan pahalanya orang-orang yang bersedekah. Ketika itu Jibril datang menghampiri Rasulullah dengan membawa segelas air. Ya Rasulullah, khudh hadha farashahu 'alaiha fayarashahu 'alaiha fatafa'un nar fatatfa'un nar biidznillah. Ketika Jibril datang menghampiri Rasulullah, Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ambillah air ini, kemudian siramkanlah kepada api itu, fayarashahu 'alaiha. Maka ketika itu Rasulullah menyiramkan air yang segelas itu kepada api neraka. Apa yang terjadi? Fatatfa'un nar biidznillah. Maka ketika itu api neraka yang sebesar gunung itu pun padam. Maka ketika itu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, ma hadza? Apa ini malaikat Jibril? Kenapa dengan pahalanya orang sholat, pahalanya orang puasa, pahalanya orang sedekah, api ini tidak mau padam? Kenapa dengan hanya segelas air ini lalu disiramkan, dicurahkan kepada api ini padam? Maka ketika itu malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, hadza ma'u dumu'i asati min ummatika ya Muhammad alladzina baku min khasyatillahi ta'ala fal'an umirtu an a'taikahu litarassahu 'alan nar fatatfa'un nar biidznillah. Ya Rasulullah, perlu engkau ketahui bahwasanya segelas air itu adalah air mata hambamu, umatmu yang tercurah, yang terjatuh min khasyatillahi ta'ala. Air mata daripada umatmu yang maksiat kepada Allah. Ia menangis karena dosa-dosanya, ia menyesal karena dosa-dosanya, ia bertaubat, berjanji tidak mengulang kembali. Di pertengahan malam ia tahajud memohon ampun pada Allah sehingga air matanya jatuh. Itulah segelas air tadi. Itulah air mata umatmu yang maksiat, yang bertaubat kepada Allah. Fal'an umirtu an a'taikahu litarassahu 'alan nar fatatfa'un nar biidznillah. Maka pada hari ini aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan air ini kepadamu dan memerintahkan untuk menyiramkan air itu ke dalam api neraka tadi yang sebesar gunung. Fatatfa'un nar biidznillah. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, api yang sebesar gunung yang berasal dari neraka Jahim tadi pun mati, padam. Kaum muslimin dan muslimat jamaah dimanapun saja Anda berada, ada dua air mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Ainani la tamassuman nar, ainun bakat min khasyatillahi ta'ala wa ainun batat tarussuhu fi sabilillah. Ada dua air mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Yang pertama, air mata yang takut pada Allah Subhanahu wa taala.
Ingatlah, kita manusia biasa, tidak lepas dari salah dan dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'atun wa khairu khata'at tawwab. Setiap manusia punya salah, punya dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Air mata yang senantiasa menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah air mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Yang kedua adalah air mata yang senantiasa melek terjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Palestina, mereka senantiasa berjaga-jaga, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak tidur, begadang mereka. Takut sewaktu-waktu musuh akan datang lalu memusnahkan mereka. Mereka tidak tidur di malam hari karena berjaga-jaga dari serangan musuh. Ini adalah air mata yang diharamkan oleh Allah disentuh oleh api neraka. Kaum muslimin dan muslimat jemaah dimanapun saja Anda berada, untuk itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan karunia berupa mata yang senantiasa menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma razuqni ainani tabakiyani min khasyatik ya Allah. Ya Allah, rezekikanlah aku, karuniakanlah aku dua mata yang senantiasa menangis karena takut padamu. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita umatnya. Kalau seorang hamba menanamkan rasa takut kepada Allah, maka dia akan berpikir, maka dia akan berhati-hati dalam setiap perkataan dan perbuatannya, karena dia yakin dan percaya ma yalfazu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap perkataan dan perbuatannya ada yang mencatat dan mengawasinya, yaitu malaikat raqib dan atid. Kalau seorang suami takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan memberikan anak istrinya nafkah dari sesuatu yang haram. Kalau seorang pemimpin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan membuat suatu kebijakan, membuat suatu aturan yang merugikan dan mensengsarakan rakyatnya. Kalau seorang anak takut kepada Allah, dia tidak akan menyakiti hati orang tuanya. Dia akan senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Kalau seorang istri takut kepada Allah, dia tidak akan membuka auratnya, membuka aib-aib saudaranya, membuka aib-aib tetangganya. Dan dia akan senantiasa menjaga marwahnya dan menjaga kehormatan suaminya. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu sifat mulia yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah Subhanahu wa taala di antara hambanya adalah ulama. Maka dari itu, mari kita tumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat takut merupakan sifat yang mulia yang mesti dimiliki oleh seorang hamba. Dengan rasa takut kita kepada Allah, maka segala perbuatan dan perkataan kita akan terkontrol dan akan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.